Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dan anggotanya itu ada Anggit Budiansyah, Muhammad Farad Agis Duitama, Naila Adiba, dan Sahrul Qasim. Yang pertama, di sini kita akan menjelaskan tentang proses manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah segala proses yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan dimulai dari perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, penandatanganan kontrak kerja, penempatan tenaga kerja, hingga pembinaan dan pengembangan tenaga kerja, guna menetapkan dan tetap memelihara tenaga kerja pada posisi dan kualifikasi tertentu, serta bertanggung jawab sesuai dengan persyaratan yang diberikan kepada tenaga kerja tersebut. Secara garis besar, proses manajemen SDM dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, Human Resource Planning, merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya manusia bagi perusahaan. Yang kedua, Personal Procurement, mencari dan mendapatkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya rekrutmen, seleksi, dan penempatan serta kontrak tenaga kerja. Yang ketiga, Personnel Development, mengembangkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya program orientasi tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, Personal Maintenance, sumber daya manusia termasuk di dalamnya pemberian penghargaan intensif, jaminan kesehatan, dan keselamatan tenaga kerja. Yang terakhir, kelima, Personal Utilization, memanfaatkan dan mengoptimalisasi sumber daya manusia termasuk di dalamnya promosi, demosi, transfer, dan juga aspirasi. Selanjutnya, ada langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning. Langkah pertama yaitu representasi dan refleksi dari rencana strategis perusahaan keseluruhan. Rencana strategis perusahaan, misalnya saja, perusahaan dalam 5 tahun ke depan bermaksud untuk mempertahankan tingkat keuntungan 10%. Langkah kedua, analisis dari kualifikasi tugas yang akan diemban oleh tenaga kerja, artinya upaya pemahaman atas kualifikasi kerja yang diperlukan untuk pencapaian rencana strategis perusahaan. Misalnya, tugas yang diperlukan adalah penjaga gudang. Langkah ketiga, analisa ketersediaan tenaga kerja adalah sebuah perkiraan tentang jumlah tenaga kerja beserta kualifikasinya yang ada dan diperlukan bagi perencanaan perusahaan di masa yang akan datang. Langkah keempat yaitu melakukan tindakan inisiatif, yaitu analisa terhadap ketersediaan tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan dan keperluannya bagi masa yang akan datang. Langkah kelima, evaluasi dan modifikasi tindakan seperti langkah keempat yang dilakukan tentu akan senantiasa berubah dari masa ke masa, sehingga perlu senantiasa dilakukan evaluasi terhadap perencanaan sumber daya manusia disesuaikan dengan perencanaan strategis perusahaan. Selanjutnya ada penyediaan sumber daya manusia atau personal procurement. Setelah perencanaan sumber daya manusia dibuat, maka langkah selanjutnya adalah penyediaan sumber daya manusia atau penyediaan tenaga kerja. Ada beberapa aktivitas yang masuk dalam kategori penyediaan tenaga kerja ini. Di antaranya adalah proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja. Berikut ini diuraikan ketiga konsep pencarian tenaga kerja. Yang A, rekrutmen internal dan eksternal. Terdapat dua jenis rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Rekrutmen internal adalah proses yang mendapatkan tenaga kerja atau SDM yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan tenaga kerja yang sudah ada atau yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Rekrutmen yang kedua, rekrutmen eksternal, yaitu perusahaan mendapatkan tenaga kerja atau SDM yang akan ditempatkan pada suatu jabatan tertentu yang diperolehnya dari luar perusahaan atau seringkali dinamakan dengan outsourcing.
Selanjutnya, ada penyediaan sumber daya manusia atau personal procurement. Setelah perencanaan sumber daya manusia dibuat, maka langkah selanjutnya adalah penyediaan sumber daya manusia atau penyediaan tenaga kerja. Ada beberapa aktivitas yang masuk dalam kategori penyediaan tenaga kerja ini. Di antaranya adalah proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja. Berikut ini diuraikan ketiga konsep pencarian tenaga kerja. Yang A, rekrutmen internal dan eksternal. Terdapat dua jenis rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Rekrutmen internal adalah proses yang mendapatkan tenaga kerja atau SDM yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan tenaga kerja yang sudah ada atau yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Rekrutmen yang kedua, rekrutmen eksternal, yaitu perusahaan mendapatkan tenaga kerja atau SDM yang akan ditempatkan pada suatu jabatan tertentu yang diperolehnya dari luar perusahaan atau seringkali dinamakan dengan outsourcing. Selanjutnya B, seleksi tenaga kerja. Seleksi tenaga kerja adalah langkah selanjutnya yang harus dilakukan perusahaan setelah perusahaan menetapkan jenis rekrutmen yang akan dilakukan, apakah internal maupun eksternal. Ada beberapa hal yang biasanya dilakukan perusahaan yang terkait dengan proses seleksi, yaitu seleksi administrasi, seleksi kualifikasi, dan seleksi sikap dan perilaku. C. Penempatan tenaga kerja. Setelah seleksi dilakukan, maka langkah berikutnya adalah penempatan tenaga kerja. Biasanya perusahaan melakukan semacam program pelatihan orientasi atau orientation training yang bertujuan untuk mengadaptasikan tenaga kerja dengan lingkungan perusahaan. Beberapa perusahaan besar mencoba mengantisipasi proses adaptasi ini dengan membuat departemen atau posisi khusus yang dinamakan sebagai manajemen training. Pengembangan sumber daya manusia merupakan langkah kelanjutan dari proses penyediaan tenaga kerja yang pada dasarnya untuk memastikan dan memelihara tenaga kerja yang tersedia tetap memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan sehingga selaras dengan perencanaan strategis perusahaan, serta tujuan perusahaan dapat tercapai sebagaimana yang direncanakan. Jika tenaga kerja telah dipilih dari sumber yang terbaik, maka perusahaan dapat berharap bahwa tenaga kerja yang telah dipilihnya akan memberikan kinerja terbaik bagi perusahaan. Proses selanjutnya adalah pemeliharaan tenaga kerja. Pemeliharaan tenaga kerja sangat penting untuk dilakukan guna menjamin agar tenaga kerja yang dimiliki perusahaan pemeliharaan produktivitas, efektivitas, dan efisiensinya. Perusahaan perlu memahami bahwa tenaga kerja memiliki motif yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemenuhan terhadap setiap motif tenaga kerja adalah termasuk hal yang harus dilakukan perusahaan selain perusahaan menuntut tenaga kerja tersebut untuk menunjukkan kinerja terbaik bagi perusahaan. Bentuk pemeliharaan tenaga kerja yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah berupa program pemberian kompensasi dan benefit. Dan yang terakhir ada pemanfaatan sumber daya manusia atau personal utilization. Langkah terakhir dari proses manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan tenaga kerja. Langkah ini pada dasarnya upaya untuk memelihara tenaga kerja agar senantiasa sejalan dengan perencanaan strategis perusahaan. Perusahaan biasanya melakukan beberapa program untuk tetap memastikan tenaga kerjanya senantiasa sesuai dengan perencanaan strategis perusahaan.
Di antaranya adalah promosi, demosi, transfer, ataupun separasi. Keseluruhan manajemen sumber daya manusia sudah dijelaskan di atas, pada dasarnya tetap memerlukan evaluasi yang terus-menerus. Konsep evaluasi yang terus-menerus dan menyeluruh saat ini dengan istilah Total Quality Management atau TQM. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang fungsi pengorganisasian dan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia sebagai bagian dari pengorganisasian atau pengarahan. Fungsi pengorganisasian adalah penempatan sumber daya manusia ke dalam setiap bagian yang telah ditentukan dalam organisasi. Sebagian orang mungkin bertanya-tanya, mengapa manajemen sumber daya manusia ditempatkan di fungsi pengorganisasian bukan di fungsi pengarahan? Karena ada beberapa alasannya, yaitu yang pertama, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam manajemen sumber daya manusia terkait erat dengan kegiatan pengalokasian sumber daya yang dimiliki organisasi ke dalam bagian-bagian organisasi. Yang kedua, fungsi pengarahan dan pelaksanaan hanya akan dapat dijalankan jika alokasi sumber daya manusia telah dilakukan dalam fungsi perorganisasian. Yang kedua, pentingnya sumber daya manusia dalam organisasi. Sumber daya manusia di sini mencakup keseluruhan manusia yang ada di dalam perusahaan, yaitu mereka secara keseluruhan terlibat dalam operasionalisasi bisnis perusahaan, dari level paling bawah seperti satpam, di bagian pemrosesan barang untuk jenis perusahaan produksi atau juga tenaga penjual langsung atau direct seller yang direkrut perusahaan hingga ke posisi direktur utama atau Chief Executive Officer yang menempati level teratas dalam bisnis perusahaan. Yang ketiga, ada pengertian sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai proses serta upaya merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang dapat diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Manajemen sumber daya manusia ini proses kelanjutan yang sejalan dengan proses operasionalisasi perusahaan. Terdapat bagian personalia dalam struktur perusahaan. Selanjutnya, di sini ada bagian personalia dalam struktur organisasi perusahaan. Yang paling teratas ada direktur utama. Direktur utama itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada manajer bagian produksi. Yang kedua, ada manajer bagian pemasaran. Yang ketiga, ada manajer bagian personalia. Dan yang terakhir, ada manajer bagian administrasi dan keuangan. Dan di sini pun manajer bagian personalia dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, divisi perekrutan dan perencanaan. Yang kedua, divisi kompensasi dan kesejahteraan tenaga kerja. Yang ketiga, ada divisi hukum dan serikat tenaga kerja. Yang keempat, ada divisi pendidikan dan pelatihan. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.